Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Botutihe dengan NIM 24102214. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan minmap saya mengenai minmap dari mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Yantika Manopo MPD. Mungkin di sini saya akan menjelaskan minmap saya dari materi pertama sampai terakhir, dari konsep dasar manajemen peserta didik sampai ke prestasi peserta didik. Baik, selanjutnya masuk ke konsep dasar manajemen peserta didik. Di sini mungkin ada pengertian. Manajemen peserta didik adalah seluruh proses pengelolaan peserta didik yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sejak peserta didik diterima, dibina, dikembangkan hingga menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, dan kemudian ada tujuan. Menjelaskan adanya menjamin terselenggaranya tata tertib, efisien, mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian ada prinsip-prinsip, ada keterpaduan, keberlanjutan, ada ruang lingkup dari perencanaan peserta didik, PPDB, pengelompokan dan evaluasi. Ada juga fungsi dari sarana prasarana dan ada juga peran atau penguatan karakter. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Di sini ada penerimaan peserta didik baru. Ada pengertian. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah proses awal dalam manajemen peserta didik yang mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerimaan calon peserta didik yang pada satuan-satuan pendidikan. Kedua, ada sistem dan jalur. Di sini saya menjelaskan ada jalur seleksi dan jalur prestasi. Jalur seleksi itu melalui tes-tes ujian atau mungkin dari pihak sekolah langsung yang menyelenggarakan. Ada juga jalur prestasi, dilihat dari bakat dan minat seorang siswa. Kemudian ada tahapan PPDB, ada pendaftaran calon penerima peserta didik baru, ada seleksi peserta didik, ada pengumuman hasil seleksi, ada daftar ulang dan MPLS, dan yang terakhir adalah evaluasi dari seluruh penerimaan peserta didik baru. Nah, selanjutnya ada masa orientasi siswa baru. Ada pengertian. Masa orientasi siswa baru atau MOS adalah kegiatan pengenalan awal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik baru untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dari aspek fisik, sosial, akademik maupun kultural. Selanjutnya ada tujuan masa orientasi. Siswa baru. Ada mengenalkan lingkungan fisik sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas, membantu siswa memahami aturan, tata tertib, dan budaya sekolah, dan kemudian menumbuhkan rasa nyaman dan percaya diri pada peserta didik baru. Selanjutnya ada pelaksana. Mungkin pelaksanaan dari masa orientasi siswa baru adalah kepala sekolah, guru dan OSIS, serta staf sekolah yang ada di dalam sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada administrasi dan bimbingan konseling. Dari pengertian, ada administrasi peserta didik, pencatatan dan pengelolaan data siswa, pendukung layanan pendidikan, serta yang kedua bimbingan konseling, layanan bantuan bagi siswa, pengembangan potensi, dan pemecahan masalah. Ada juga tujuan dari administrasi dan bimbingan konseling, yaitu menertibkan data peserta didik, mendukung pengambilan keputusan sekolah, membantu siswa memahami diri, mengatasi masalah akademik, sosial, dan pribadi, mengembangkan potensi dan karakter siswa. Selanjutnya ada pelaksana dari administrasi dan bimbingan konseling, ada kepala sekolah, guru BK, dan pihak terkait yang ada di lembaga pendidikan atau di dalam sekolah tersebut. Karakteristik peserta didik. Ciri khas individu peserta didik, perbedaan potensi, kemampuan, dan kebutuhan, dasar perencanaan pembelajaran dan layanan, karakteristik fisik, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kondisi kesehatan, perbedaan jenis kelamin, dan kematangan motorik. Ada karakteristik emosional, pengendalian emosi, kepercayaan diri, ketahanan mental, serta pengelolaan stres. Selanjutnya ada hak dan kewajiban.
Hak, sesuatu yang wajib diterima peserta didik. Kewajiban, sesuatu yang wajib dilaksanakan peserta didik. Keseimbangan dan hak kewajiban dalam pendidikan. Hak peserta didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlakuan adil, mengembangkan bakat, mendapat bimbingan, menggunakan sarana dan prasarana, menyampaikan pendapat secara santun, dan mendapat perlindungan dan rasa aman. Kemudian kewajiban peserta didik mematuhi tata tertib, menghormati guru, mengikuti pembelajaran, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, serta menghargai sesama peserta didik. Nah, selanjutnya disiplin dan tata tertib. Kita awali dari ruang lingkup tata tertib. Ada kehadiran dan ketepatan waktu, pakaian dan atribut sekolah, perilaku di kelas, penggunaan fasilitas sekolah, etika, serta penggunaan teknologi. Kemudian ada bentuk disiplin, ada disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin sikap dan perilaku, dan disiplin administratif. Kemudian sanksi dan pembinaan. Nah, sanksi dan pembinaan, teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, konseling, tindakan edukatif. Kemudian kita lanjut ke penanganan masalah bullying. Di sini ada bentuk bullying, bentuk bullying, bullying fisik, ada bully verbal, bully sosial atau cyberbullying. Ada yang memukul, menendang, mendorong, ada juga yang mengejek, menghina, mengancam, ada yang mengucilkan, menyebarkan rumor, serta ada media sosial, chat, komentar daring. Faktor penyebab dari bullying sendiri itu adalah kurangnya pengawasan, lingkungan keluarga bermasalah, budaya kekerasan, pengaruh media dan teknologi, terakhir rendahnya empati. Ada juga dampak bullying, trauma, penurunan prestasi, rendahnya kepercayaan diri, gangguan sosial, serta resiko putus sekolah. Nah, pencegahan, pendidikan karakter dan empati, sosialisasi, tata tertib, penguatan, serta budaya sekolah ramah dan aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekstrakurikuler, kegiatan di luar jam pelajaran, pengembangan minat bakat, bagian dari pembinaan peserta didik. Tujuan sendiri dari ekstrakurikuler adalah mengembangkan potensi siswa, membentuk karakter dan kepribadian, melatih keterampilan sosial, menyalurkan bakat dan minat, serta meningkatkan prestasi non akademik. Nah, ada beberapa jenis ekstrakurikuler yang wajib, yaitu pramuka, dan yang pilihan adalah olahraga, seni budaya, keagamaan, sains, dan teknologi. Terus ada bentuk kegiatan dari ekstrakurikuler, latihan rutin, pertandingan dan lomba, pentas seni, kegiatan sosial, serta pelatihan keterampilan. Nah, dan pembina yang terakhir adalah guru pembina, pelatih profesional, kerjasama dengan pihak luar, dan pendampingan berkelanjutan. Kita masuk ke pengembangan potensi peserta didik. Ada pengertian atau upaya mengembangkan kemampuan peserta didik, optimalisasi bakat dan minat, serta pengembangan menyeluruh holistik. Kemudian ada jenis potensi, ada potensi akademik, potensi non akademik, potensi sosial, potensi emosional, pengetahuan dan keterampilan belajar, seni, olahraga, kepemimpinan, kerjasama, empati, pengendalian diri, dan kepercayaan diri. Berikut ada faktor pendukung dari pengembangan potensi peserta didik. Ada lingkungan sekolah kondusif, peran guru dan pembina, dukungan orang tua, sarana dan prasarana, motivasi diri peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis prestasi. Prestasi akademik, nilai raport, peringkat kelas, serta olimpiade sains. Dan yang kedua, prestasi non akademik, olahraga, seni budaya, keagamaan, serta kepemimpinan dan organisasi. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, ada peran sekolah. Peran sekolah di sini, identifikasi siswa berprestasi, fasilitasi pengembangan bakat, pembinaan berkelanjutan, apresiasi dan penghargaan. Sekian itulah penjelasan dari saya terkait dengan minat mata kuliah manajemen peserta didik untuk memenuhi tugas UAS. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.